harus ditayangkan ke publik, artinya itu harus ada beberapa kepala, benar sih? Harus dilihat dari beberapa jabatan dan mereka itu harus bertanggung jawab gitu. Oke pemirsa podcast aja dulu atau PD, kembali lagi saya Budi bersama teman saya Sabil. Bahas apa kita? Lagi rame tentang suatu media yang sedang digeruduk. Jadi lu sebagai mantan produser gimana lihat kejadian fenomena seperti ini, apalagi ini kan menyangkut agama ya. Aduh, gimana ya? Ngeri gue. Gini ya, kita sebagai orang media sebenarnya harus mempunyai sensitivitas ketika menulis suatu berita. Gitu. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Sebenarnya sih itu dari saya ya, dari itu karena menurut saya media itu harus bisa mempunyai arah dan tujuan. Kalau misalnya mau membahas tentang suatu hal yang berbau negatif, harus ada cover both side istilahnya. Ya kan, kalau di jurnalistik itu ada produk jurnalistik. Gitu. Jadi produk jurnalistik itu adalah bagaimana kita harus mewawancarai dari suatu narasumber atau siapapun yang ada di TKP ketika menulis suatu berita. Nah, menurut saya yang kemarin itu produk yang lagi ramai itu diperbincangkan itu bukan merupakan produk jurnalistik. Benar, karena itu mengambil cuplikan yang ditayang itu. Ya, betul. Artinya itu kan ada editan. Ya, walaupun mungkin secara gambar si narator atau voice over itu narasinya adalah menceritakan tentang gambar yang dimaksud. Tapi ada beberapa narasi yang menurut saya itu lebih menyudutkan sebagian atau orang lain sehingga melukai atau mencederai hati dari mereka-mereka ini gitu. Jadi teman-teman kita disclaimer dulu guys, jadi hanya untuk mengedukasi. Jadi jangan sampai ada kejadian begini lagi, terulang lagi, benar gak sih? Iya, sebagai seorang ya mungkin banyak konten-konten kreator sekarang kan. Ini aja media aja bisa salah gitu kan dalam menafsirkan suatu hal yang itu sangat sensitif, apalagi yang berbau dengan sara. Benar. Apalagi sara itu ada suku, agama, apalagi ras. Pokoknya apalagi itu adalah media televisi, artinya harus ada QC, benar gak sih? Harus QC terakhirnya tuh benar-benar apa? Harus benar-benar ada pembanding pemikiran, benar gak sih? Ya benar, saya 20 tahun di dunia media penyiaran, jadi saya pernah sampai berapa episode bikin program tentang agama itu saya biasa lah. Nama program saya itu Senyum Iman. Ya, sama, kontennya sama, ngambil gambar dari YouTube, tapi berapa satu lagi itu Ramadan tuh bro. Iya, itu dan Senyum Iman itu saya tayangan itu tiap pagi kan. Tayangan program agama pagi dan itu bukan hanya Ramadan, tapi saya menayangkan ya setiap hari gitu. Dan ketika saya bikin program Senyum Iman sama kualitasnya, maksudnya kegiatannya juga sama. Ambil video tayangan dari YouTube, tapi narasi yang kita bangun adalah untuk informasi. Yang mana di sana kita juga melihat kaidah-kaidah misalnya apa sih hal-hal yang kita buat dalam kegiatan kita sehari-hari, bagaimana dikaitkan dengan Al-Quran, kehidupan kita sehari-hari, kenapa dikaitkan dengan hadis riwayat, karena bagaimanapun juga misalnya contohnya gimana sih caranya biar nggak boros menabung, ternyata itu semua kan ada di Al-Quran semua. Nah itu semua bisa kita bahas, dan video-video yang kita ungkit pun atau yang kita tayangkan misalnya pemborosan, kenapa mesti flexing, kenapa mesti orang itu jalan-jalan atau apa, itu semuanya sebenarnya udah diatur di Al-Quran, udah kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa matahari muncul dari timur? Itu ada di sini. Ada itu semua masalah. Misalnya matahari itu dari timur, terbit itu dari timur, terbenam dari barat, itu semuanya ada diatur di Al-Quran. Dan itu kita bisa bahas. Belum masalah misalnya kenapa daun itu tiap pagi misalnya mengeluarkan embun, itu semua ada di surat-surat yang ada di Al-Quran. Nah, jadi yang dibahas itu ya? Itu saya itu paling sedang membuat program agama. Karena apa? Walaupun kita istilahnya pendidikannya kurang atau informasi kurang tentang agama, tapi kita menyiarkan atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi insya Allah dapat pahala, benar nggak? Nah makanya jadi kalau bikin sesuatu program pun ya menurut saya jangan menyinyir itu tentang sesuatu hal yang kita udah tahu di situ ada masalah agama gitu. Jadi jangan sampai nyinyir gitu. Yang kalau kita mau ngebahas tentang suatu kehidupan tentang apa yang baik ya
Dan satu hal yang penting, dulu saya bikin program itu misalnya cost-nya di angka 2 juta atau 3 juta ya. Itu saya selalu melibatkan ustadz atau para kiai untuk bagaimana caranya dia melihat dulu program itu. Jadi setelah setengah jam nih program jadi, contohnya udah jadi, narasi udah jadi. Ustadz, lihat Ustadz, apa yang kita sudah bikin, apakah ini sudah aman atau sudah ini, atau ada yang salah, tolong diperbaiki. Jadi ustadz akan memberi masukan-masukan. Jadi saya juga akan selalu berkonsultasi dengan para ustadz untuk itu supaya program yang kita hasilkan itu benar-benar produknya udah layak ya. QC-nya dari ustadz. Walaupun sebenarnya sih juga bingung, kenapa Bisa lolos. Trans 7 tidak ada QC internal. Ada QC internal dalam ketika kita menghasilkan satu program, saya setengah jam, ini materi setengah jam, itu mestinya ada orang QC yang akan nonton itu acara. Nonton, timecode-nya segini, ada syarat atau apa. Biasanya orang QC lebih peka terhadap produser-produser di lapangan biasanya. Dia akan melihat, nih mas ini nggak boleh. Nah saya nggak tahu kenapa tiba-tiba si QC ini tuh tidak peka, jadi lolos gitu. Jadi lolos layak tayang. Menurut saya sih sebenarnya nggak bisa layak tayang misalnya kan. Harusnya memang ada seper waktu sih. Ya misalnya kayak gini. Kalau kita deadline kita tempat dulu enggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Saya dulu bikin program itu hampir sehari tiap hari. Berarti seminggu saya mesti bikin 7 episode. Bayangin sebulan 30 episode. Saya udah Makanya dia nyetok. tuh Saya udah nyetok sehari saya mesti bikin patokannya 3 mesti jadi. Kan mesti udah ngumpul itu kan. Produk-produk seperti itu bukan produk yang istilahnya langsung tayang gitu, tapi bisa disimpan dulu gitu kan. Jadi istilahnya nggak masalah kalau kita misalnya bikinnya udah nyetok dulu seminggu sebelumnya udah di stok. Makanya produk QC pun sebenarnya sudah bisa istilahnya udah dilihat dulu atau dicek terlebih dahulu. Dan menurut saya, kayak saya aja bikin program masalah agama atau seniman ini, pertama nih dari kreatif, penulis naskah, itu kan urutannya kayak gitu kan. Urutan penulis naskah udah jadi, lanjut ke produser langsung ngecek juga dong materinya apa aja. Mestinya kan itu di situ di tahap produser aja udah harus ketahuan nih, ini beritanya tidak baik atau beritanya ada yang mengandung sara gitu kan. Dari produser, oke taruhlah ke eksekutif produser. Dari eksekutif produser baru ke misalnya ke direktur program atau yang situ ada Mas Real kan. Nah, ada di atasnya. Kemudian juga saya melibatkan ustadz juga. Nah itu sebenarnya penanganannya berlapis. Ada sekitar ya mungkin 4-5 orang di atas itu yang bisa melihat, belum QC lagi. Sebenarnya harusnya tidak terjadi masalah seperti ini menurut saya ya, karena kalau di media TV kan yang lihat juga banyak gitu, nggak hanya produser yang lihat, mungkin ada di atas produser ada eksekutif produser yang harus peka terhadap program-program seperti ini. Dan ini kan melibatkan program agama, intinya ya jangan sampai nanti yang ngerjain bukan non-muslim, itu lebih parah lagi. Saya nggak tahu kan di dalam. Artinya ketika sesuatu yang harus ditayangkan ke publik, artinya itu harus ada beberapa kepala, harus dilihat dari beberapa jabatan dan mereka itu harus bertanggung jawab gitu. Eksekutif produser juga tanggung jawab. Artinya kejelian di situ harus ada kejelian. Apalagi ada lambang-lambang, itu ngeri gak sih? Ngeri banget kalau kita tuh di media sebagai produser itu ya harus peka terhadap program, harus peka terhadap kreatif atau skrip, harus peka terhadap gambar gitu kan. Gambar juga kalau saya dalam hal gambar misalnya jangan sampai ntar ada gambar-gambar yang mungkin terlalu terbuka atau nggak menyinggung, ada gambar-gambar mungkin ya kayak terlalu seksi atau apa kan juga kita harus jeli gitu. Walaupun mata kita mata laki nih lebih paham tentang dunia perseksian, dunia wanita paham, tapi kan bagaimanapun juga kalau misalnya ini program untuk apa, kita harus ada batasan-batasan, ada batas umur, nanti itu masuk program udah jadi masuk QC, quality control, kan dicek lagi itu. Belum ada namanya LSF, ada lagi lembaga LSF itu dicek lagi. Makanya sebenarnya saya dulu setiap bikin program harus dapat nomor LSF, misalnya kayak lembaga sensor film, ada nomornya. Nah itu mestinya kan program TV bro. Ada. Harus ada. Karena ini program ya? Ya karena program itu bukan news. Ini kan programnya bukan news. Kalau news gak ada LSF. Tapi kalau bentuknya entertainment atau program yang sudah bisa direncanakan ini tayang buat minggu depan, berarti
minggu ini udah jadi, ada proses seminggu, itu masih diantar dulu ke LSF sebenarnya kayak gitu. Dan dari LSF itu ya dilihat makanya saya bingung kok bisa lolos itu ya sebagai. Artinya mungkin gini maksudnya, ketika kita bikin sesuatu tema yang akan kita angkat di publish ke masyarakat, kalau ditayangkan artinya ini harus ada benar-benar QC yang benar-benar matang, benar sih. Iya benar, jadi QC internal dari pihak media Trans 7, ada lembaga sensor film yang akan melihat juga tayangan tersebut. Saya dulu setiap saya bikin program, saya selalu bikin draft konten ceritanya itu saya kirim ke LSF untuk mendapatkan nomor seri LSF untuk tayang. Jadi kalau program itu mau tayang, itu kita mesti dapat nomor seri dari LSF dulu. Kalau nggak bakal tayang itu program. Artinya harus berlapis, jangan sampai disalahkan satu orang itu. Iya, jadi jangan disalahin satu orang gara-gara kan demonya voice over-nya yang salah. Ya mesti nggak begitu. Satu media itu sebenarnya banyak banyak jenjangnya, banyak tangganya gitu yang harus dihadapi. Bagian LSF, bagian QC, produser, nah itu dipertanyakan dulu itu gimana itu, apakah mereka tidak nonton ataukah mereka membiarkan atau seperti apa. Jadi buat teman-teman memang ketika kita angkat topik tema masalah agama yang tadi disebutkan itu memang harus sensitif dan memang harus dibikinkan berulang-ulang. Ya, harus ditonton berulang-ulang. Kayak dan kita di media itu ada namanya KPI. Nah, itu ada KPI juga berhak gitu melihat ya kan, kalau ada sesuatu yang sensitif dia bisa menegur. Saya dulu pengalaman berapa tahun di dunia penyiaran sering dipanggil sama KPI. Nah, karena apa? Sering ditegur, kita sebutnya dikirimin surat cinta. asik. Maksudnya ditegur, program kamu kenapa begini. Nah, itu semua teguran-teguran dari KPI itu ya harus kita perbaiki. Makanya kita sebagai produser ya harus bisa komunikasi juga ke bagian konten, bagian artis, ke bagian teknis juga. Gimana caranya supaya jangan sampai dapat teguran berkali-kali. Bisa kalau 3 kali bahaya tuh, bisa langsung program kamu langsung dihilangkan gitu kan, sama KPI langsung oke, tutup. Nah, kan malu lah. Biasanya tuh kalau mohon maaf ya kenapa? Kalau itu biasanya produser itu karena dia megang beberapa program, artinya bisa meleset kan, karena emang itu dikejar dengan produser gimana? Eksekutif produser yang memegang beberapa program. Produser biasanya udah incar 1 atau 2 program. Director dia bagaimana menerjemahkan skrip menjadi suatu visual yang bagus, suatu visual yang bisa didesain secara produksinya, secara kamera dan gambarnya itu bagus. Kalau director itu, tapi kan sebagai seorang produser dia bertanggung jawab terhadap program itu. Eksekutif produser bertanggung jawab terhadap produser ini semua. Ya. Dan masalah KPI misalnya, kita juga apalagi secara langsung ya. Dulu saya dapat teguran itu gara-gara secara langsung. Makanya bahaya banget ketika kita melakukan program secara langsung. Nah, makanya saya bingung kenapa kayak program-program tapping seperti ini masih ada masalah gitu kan. Kalau secara langsung mungkin ada kesalahan wajar gitu kan. Misalnya tiba-tiba dulu host saya menyinggung Sarah juga tuh, maksudnya menyinggung suku budaya di Jawa Barat. Jadi saya dipanggil sama KPI Jawa Barat karena kenapa host kamu ini menyinggung orang-orang satu Jawa Barat. Nah kayak gitu-gitu kan sensitif. Jadi makanya jangan sampai kita sebagai seorang produser atau yang bertanggung jawab terhadap konten itu bisa melanggar aturan-aturan yang ada di KPI. Apalagi sekarang kan sudah eranya digitalisasi YouTube, artinya teman-teman komentator juga harus jeli, dan bagi teman-teman yang di TV itu naik jenjang karirnya juga harus benar-benar seleksinya benar. Oh iya, jadi misalkan ketelitian itu ketika gambar misalkan sesuatu ketika lagu atau grup band itu biasanya buat lama-lama abidang gitu dulu aja tuh bro. Ya. Dia mungkin dia sudah searching dan dia juga sudah tahu, tapi ketika kita mau tayang suatu di konser itu kayak ketika ada lama-lama yang harus dibuat tuh menurutnya kita harus beli juga gitu bro. Ya itu bahaya juga sih. Masalahnya kayak lambang-lambang itu yang tahu mungkin penciptanya atau yang mendesainnya gitu. Saya punya pengalaman dulu sama di TV Tendian juga. Saya lagi bikin siaran langsung nih konser Dewa kalau salah. Judulnya apa ya? Saya lupa. Yang logo itu logo 8 bintang 8. Ternyata waktu itu Mas Dani itu
dia tidak sempat untuk JR, ya kan? Jadi logo itu kita letakkan di bawah panggung. Nah, ketika acara itu berlangsung, jejet segmen 1 sama segmen 2 itu semua alim ulama MUI semua udah demo juga di tendian waktu itu live. Itu gara-gara ya kita nggak ada yang tahu ternyata makna yang dari logo dalam suatu launching produknya album Dewa itu artinya adalah 8 penjuru tentang Allah gitu kan. Yang tahu ya Mas Dani gitu ya. Jadi waktu itu ya cara peletakan logo itu yang harus benar-benar. Iya, mungkin ya pihak Trans TV waktu itu belum tahu kalau logo itu maknanya seperti itu. Logo pembelajaran kita. Iya, itu jadi pembelajaran sebenarnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya itu udah tahu maknanya adalah yang berbau dengan sensitif agama, ya jangan ditaruh di bawah mestinya gitu kan. Akhirnya ya segmen 3, segmen 4 berikutnya itu logonya dihilangkan, kita tutup dengan kain. Tapi ya apa masalahnya? Di pagar tendean itu udah rame juga, jadi di tendean itu semuanya udah rame dengan ulama pada demo waktu itu, ustadz pada demo. Jadi ini udah berapa kali ya? Ya, dulu saya pernah mengalami itu, masalah bakso tikus juga kan. Yaitu bakso tikus itu adalah produk jurnalistik sih menurut saya, karena produk jurnalistik yang memang fakta ya, ada realita, ada gambarnya, ada wawancaranya, ada investigasinya ya kan. Cuman ya waktu itu bakso tikus itu menjadi masalah karena sosialnya dan pedagang-pedagang ini tidak terima karena baksonya nggak laku, udah intinya seperti itu. Jadi makanya digeruduk lagi terus. Ya itulah media itu bahaya karena apa? Kali dia melakukan komunikasi yang salah, fatal akibatnya bisa di demo. Kalau sekarang langsung di demo, kalau dulu kan ya mungkin ada penerimaan komunikasi satu arah sehingga masyarakat bisa menerima padanya aja. Karena apapun menurut saya nih ya, apapun yang kita tayangkan di mata masyarakat di seluruh dunia, apalagi di televisi, artinya banyak persepsi yang berbeda mungkin. Iya, bagaimana? Iya kan, jadi persepsi kita mungkin baik, tapi orang belum baik. Iya, banyak persepsi itu kan bisa menimbulkan positif atau negatif. Contohnya kayak netizen nih sekarang, ada yang membela Trans 7, ada yang memboikot, yang menolak, banyak. Cuman kalian membela sedikit. Yang membela ini kan berarti perspektifnya mungkin faktanya memang ada seperti itu kan, ada gambarnya. Tapi narasinya menurut saya ada yang menyudutkan, istilahnya itu yang tidak boleh lah. Yang berat sebelah istilahnya. Jadi tidak boleh sebenarnya seperti itu. Kenapa enggak? Narasinya netral aja. Nah, apakah memang harus untuk masuk dirinya langsung kah atau memang mestinya seperti itu. Harus seperti itu ya. Iya. Ya, harusnya sebelumnya dikasih konfirmasi dulu ke mereka. Iya, pokoknya ini boleh nggak kayak gini saya? Karena di mana-mana juga itu ada produk ya. Dan yang saya tahu juga itu ternyata produk-produk gambar itu dihasilkan dari YouTube kan. Itu sebenarnya nggak ada aksiarnya itu bahaya lagi kalau dibahas dari segi hukum gitu kan. Namanya itu pelanggaran kita juga sebenarnya tayang-tayangin aja gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu. Bukan produk jurnalistik yang harus mengambil gambar, investigasi. Kita akhirnya di penghujung acara podcast aja dulu. Jangan lupa subscribe, Ya, komen, dan like. komen, like. Pede aja dulu. Kalian dukung channel kita berdua guys. Jadi memang ini kita kadang-kadang memang kesibukan kita berdua. Kadang-kadang dia podcast dengan beberapa orang. Jadi kalian pemirsa dimanapun berada, kalian harus dukung podcast kita. Ini adalah closing statement terakhir dari apa yang kita bahas tadi. Apa bro? Intinya menjadi seorang konten kreator, kalau misalnya kalian bikin konten atau apapun yang melibatkan orang banyak, jangan lupa namanya SARA, harus dipikirin lagi ya kan. Cover both side, jangan lupa. Misalnya kamu membahas tentang pelacuran apapun, jangan menghajar tentang seseorang dengan pelacuran aja. Mungkin ada sisi baiknya, ada sisi yang di belakang yang kita nggak tahu gitu kan. Kenapa dia jadi melacur itu kan sebenarnya banyak yang ini. Kamu bikin konten tentang ani-ani, kenapa mesti ani-ani? Nah itu harus ditelisik dulu gitu. Kenapa mesti ani-ani? Bener. Kenapa dia begitu? Mungkin dia nggak dapat pendidikan atau dia kurang kasih sayang dari orang tua. Dan semua itu bisa dipelajari dulu. Ya. Jadi jangan sampai menjudge seseorang tanpa alasan yang jelas. Betul. Kalau lu apa? Kalau gue jadi ketika kita apa yang kita bikin kita harus
mengklarifikasi terkait apa yang kita harus tayangkan. Jadi sesuatu tempat, misalkan pesantren, kita harus klarifikasi ke pihak pesantrennya atau ke pihak misalkan tadi tentang pelacuran, kita harus ada bahas ini bagaimana bisa ini terjadi di agamanya, gimana pasti kan ada kan gitu. Kita dibahas artinya bukan dari struktur satu aja, jadi kita harus banyak struktur yang kita bahas, jadi komplit lah. Oh ya, satu lagi nih, saya paling nggak suka nih sebenarnya. Ada kalian atau orang itu main rekam tapi nggak tanpa izin. Wah, Itu kalau di Singapura lu kena pasal. kenapa salah? Kena pasal kalau di Singapura lu ngambil gambar orang, foto orang, videoin orang nggak izin. Itu bisa disemprot, bisa dilempar. Lu kalau dilempar pakai air, pakai batu atau lu ditimpuk, kalau di Singapura bukan orang itu yang salah, lu yang salah kenapa ngerekam. Nah di Indonesia nih menurut Kayaknya saya udah ada juga. kita harus edukasi, jangan main ngerekam apa ngerekam sebenarnya nggak baik ngerekam ngapain sih ngerekam Iya. menurut saya ya biasa aja gitu. Kalau misalnya lu mau ngerekam boleh tapi izin dulu sama yang direkam gitu. Ya, closing statement-nya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung Channel kita. podcast aja dulu. Oke, bye-bye. Bye bye.